Oke, selamat datang kembali di tutorial Algoritma Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso dan di video kali ini kita akan ngomongin soal yang namanya auto load dan yang namanya static typing. Oke, jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah portal seperti ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di dalam code portal kita di sini, kita memasang scene2tscn ini langsung hard code ya, dalam artian di sini langsung ditulis level 2 gitu ya. Jadi setiap kali kita pasang portal, ya pasti pindahnya ke level 2. Nah, kalau begitu kan berarti kalau misalkan kita pengen punya portal ke level 3 atau portal ke level 4, kita harus bikin portal yang berbeda-beda gitu kan. Harus bikin satu buah scene baru lagi begitu kan. Nah, itu kan nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pengen mengubah si portal kita ini supaya portal kita ini bisa kita gunakan ulang. Jadi kita bisa pakai portal yang sama, tapi kita bisa set scene-nya bisa beda-beda begitu. Nah, gimana caranya kita bisa lakukan hal itu? Nah, kita bisa lakukan hal itu dengan mengeset scene yang di mana kita bisa pindah ini menjadi sebuah variabel. Jadi anggap aja kita punya sebuah variabel di sini, variabel scene berikut gitu ya. Ya. Kemudian scene berikut ini ingin saya pasang nanti di sini. Jadi ini akan saya komentar dan saya pasang aja, ini saya gedein aja ya. Jadi get3 change scene, kita kasih scene berikut. Nah, kita pengen seperti ini. Nah, tapi kalau kita pengen punya variabel seperti ini, supaya kita bisa isi, kita akan kasih dia export. Export var, set berikut. Nah, di sini ada error nih, keluar error nih. Apa katanya? Typeless export needs a constant expression assigned to infer type. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita bikin sebuah export atau sebuah variabel di sini, misalkan variabel speed, misalkan begitu ya, dan kita export begini, kita lihat ini juga kan error gitu ya. Kenapa error di sini? Errornya kenapa sih sebenarnya? Karena di sini variabel di dalam Godot itu perlu nilai awal supaya dia bisa mengetahui si variabel tersebut itu mau dijadikan tipenya apa datanya. Apakah dia angka, apakah dia sebuah kalimat atau string, apakah dia sebuah boolean yang isinya true false atau apapun. Nah, itu harus dikasih nilai awal. Jadi kalau speed kita kasih 1, dia jadi integer. Kalau kita jadi 1,5, dia jadi sebuah bilangan floating point. Kalau dia kita jadikan begini, dia jadi sebuah string begitu kan ya. Kalau kita akan jadikan dia jadi vektor 2 begini, ya dia jadi sebuah vektor 2 begitu ya. Nah, ini harus kita assign kalau kita pengen bikin sebuah export variabel ya. Supaya Godot tahu ini tipenya apa gitu. Nah, tapi kalau kita punya version berikut seperti ini, kita kan bingung ini gimana ya caranya supaya saya bisa pasang si scene di sini gitu kan. Kalau kita pasangnya langsung begini, seperti yang kita punya begini ya. Ini jadinya teman-teman punya ini adalah sebuah string. Jadinya string. Jadi ketika nanti kita mau pasang si scene berikutnya, ya harus dimasukinnya stringnya begitu. Nah, ini bisa aja, teman-teman bisa aja seperti ini. Tapi saya mau ajarin teman-teman di sini ada yang namanya static typing di dalam Godot. Jadi kalau teman-teman nanti baca tutorial di tempat lain yang coding Godotnya rada berbeda begitu, nah ini mungkin dia menggunakan yang namanya static typing. Oke, kita bisa bikin supaya si variabel ini punya tipe, kita bikin langsung tipenya sudah kita kasih tahu ke si Godot ya. Kita kasih tahu bahwa tipenya itu ini, tipenya itu gitu ya. Untungnya adalah kalau kita menggunakan static typing seperti itu, Godot nggak perlu lagi mengubah-ubah gitu. Dia nggak perlu lagi mengira-ngira si variabel ini tuh tipenya apa. Tapi kalau kita bisa kasih dia tipe data, maka dia bisa dari lebih cepat karena dia langsung tahu, oh itu integer, oh itu floating point, oh itu string, dan lain-lain. Nah, jadi caranya kalau kita pengen bikin sebuah variabel yang bisa static typing di dalam Godot, kita tinggal kasih titik 2 aja di sini. Nah, cuma ini jadi nggak pas ya, karena sensinya harusnya nggak boleh begitu ya, jadi kita pakai string aja. Ini caranya kita untuk melakukan static typing. Nah, ada tipe data apa aja di dalam Godot? Nah, teman-teman bisa cari di dalam dokumentasi daripada Godot. Ada yang namanya basic built-in types. Null, boolean, integer, floating point, string. Ada vektor 2, rectangle 2, vektor 3, transform 2D, plain, quad, dan lain-lain. Nah, ini semua tipe-tipe data yang terdapat di dalam Godot. Yang bisa teman-teman langsung pakai, begitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa aja menggunakan string, tapi saya mau menggunakan yang lain. Jadi selain string, saya menggunakan
Saya mau ganti bukan string, karena kalau string berarti nanti kalau misalkan kita punya string seperti ini, di dalam scene satunya, si portalnya, mana portal saya ya? Portalnya di sini. Dia kan punya scene berikut sini ya. Dia punya string kosong di sini. Nah, teman bisa aja di sini langsung isi misalnya res, titik dua slash, portal.tscn dan sebagainya begitu ya. Untuk supaya dia bisa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa masukin scene-scene-nya begitu. Tapi saya mau lakukan cara yang berbeda, itu saya mau ganti si scene-nya ini bukan lagi string, tapi di sini saya akan ganti menggunakan yang namanya tag scene. Jadi saya akan ganti ini jadi tag scene. Nah, kalau scene tipe daripada variabelnya, maka nanti kita bisa ngisinya itu, oke, kita balik lagi ke scene satu saya, kita akan klik ke portalnya, kita bisa lihat scene berikut ini sekarang diisinya itu bukan menggunakan string, jadi nggak usah kita ketik manual, tapi kita bisa langsung pilih portal cia-ciannya, atau misalkan scene 2 di sini, kita cari scene 2 ya, kita cari scene 2 di level 2-nya ini, level 2-nya ini, scene 2.cian ini mesti tinggal kita download aja sini, drag drop aja ke situ. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen nanti ganti jadi scene 3, tinggal drag drop aja, scene 3. Kalau kita pengen ganti jadi scene 4 atau scene 5, tinggal drag drop aja jadi scene 5. Jadi kita bisa punya 3 buah portal, masing-masing portal bisa pindah scene gitu kan. Yang satu ke scene 1, satu scene 2, scene 3, itu bisa aja terjadi seperti itu. Kalau kita menggunakan di sini variabel yang tipenya itu pack scene. Tapi di sini kalau pengen kita menggunakan pack scene, kita nggak akan setnya sebagai change scene. Ya, jadi kita nggak bisa pakai change scene kayak tadi, kayak kemarin-kemarin seperti ini. Tapi kita bisa gantinya menggunakan change scene to. Nah, ini kita bisa kasih scene berikut. Jadi kalau scene to ini adalah sebuah function atau method yang nerimanya itu pack scene. Jadi dia langsung nanti pindah ke scene yang berikutnya. Gitu ya. Kita coba dulu ya, apakah jalan apa enggak. Coba dulu, kita akan terbang ke atas, semua berhenti, dan kita pindah ke scene 2. Oke, sama aja ya. Nah, jadi dengan begini teman-teman sudah tahu bagaimana menggunakan static typing. Oke, nah sekarang kita kembali ke masalah kita, yaitu bagaimana caranya kita bisa memindahkan atau memberikan nilai dari scene 1 kita ke scene 2 kita. Karena itu kan dua scene yang berbeda ya, tidak ada variabel yang nyambung gitu ya. Kita tidak bisa mengirimkan sinyal dari satu scene ke scene lain yang berbeda, misalkan jadi level 1 dan level 2 gitu. Karena kita udah change scene-nya. Kalau kita udah change scene-nya, maka scene yang sebelumnya itu udah hilang gitu. Kita perlu supaya kita bisa menyimpan nilai, sehingga begitu kita pindah ke scene berikutnya, nilai tersebut dikasih gitu. Nah, untuk melakukan hal itu, kita bisa menggunakan yang namanya auto load di dalam Godot. Jadi yang kita mau lakukan adalah kita pengen punya variabel, tanda kutip variabel global yang ada untuk setiap scene saya, ada untuk setiap level saya gitu ya. Saya pengen punya sebuah variabel yang bisa diakses oleh semua level saya. Nah, caranya adalah kalau pengen bikin seperti itu, kita harus punya sebuah script yang jalan pas di awal daripada game kita mulai dan berlaku untuk semua level kita. Nah, scene itu akan dipasang pada auto load kita. Jadi Godot punya fitur namanya auto load nanti ya. Nah, untuk itu kita akan bikin dulu sebuah scene, sebuah script. Nah, script ini akan saya pasang di folder script ini. Folder script ini akan saya klik kanan, saya akan bikin new script. Jadi di sini new scriptnya tanpa node ya, tanpa node kita akan bikin dia namanya vars, gitu ya, vars, besar aja deh, vars.gd. Nah, kita akan punya sebuah code kosong begitu ya, vars.gd begini. Si code kosong ini mau saya kasih sebuah nilai di sini. Jadi kita akan kasih dia misalkan var point sama dengan 0. Ya. Kita punya var point sama dengan 0, kita biarin aja, cuma satu aja var point-nya. Kalau teman-teman pengen bungkus dalam bentuk kelas, dalam bentuk pakai ada getter setter juga beda. Bebas, teman-teman bisa pakai seperti itu. Kalau teman-teman pengen pakai getter setter, silakan. Kalau nggak pengen pakai getter setter, supaya simple, saya akan pakai seperti ini dulu aja. Oke, nah sekarang saya pengen menjalankan si var point ini, saya pengen jalankan si script vars.gd ini ketika game saya mulai dan akan berjalan terus. Nah, gimana caranya? Kita ke project setting, di sini ada yang namanya auto load. Nah, ketika kita auto load di sini, saya bisa tambahkan di sini si codingan saya di sini. Saya akan pilih ke script, lalu ke vars.gd, namanya vars, saya akan add dia. Nah, ini adalah vars.
path, dia bilang singleton enable atau enggak. Nah, singleton itu apa? Teman-teman kalau misalnya udah belajar yang namanya pola desain perangkat lunak, pasti tahu yang namanya singleton. Singleton itu kalau misalnya di dalam object oriented programming, dia adalah anggapannya kayak satu buah kelas yang objeknya cuma satu gitu ya. Jadi cuma satu objek yang dibikin cuma satu objek. Nah, ini juga sama. Jadi si vars ini nanti akan dijadikan satu buah objek yang singular atau singleton begitu ya. Si vars ini akan nyimpen nilai dan dia akan ada sepanjang si game kita jalan. Jadi semua script yang ada di autoload ini akan akan dijalankan ketika si game kita mulai. Jadi kita mulai, dia akan jalanin dulu semua yang ada di vars, baru nanti akan jalanin yang lain gitu ya. Oke, contohnya kita udah pasang nih vars begini ya. Kita ubah aja gini ya. Kita pasang sebuah function. Sini ini. Kemudian kita kasih print aja something gitu ya. Ini auto load running. Gitu. Loh, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita jalankan, ingat ya, vars GD ini saya tidak pasang dimanapun, cuma di auto load doang. Kita jalankan aja kode kita. Nah, kita bisa lihat di sini, kita keluar sebuah print, ini auto load loh, gitu ya. Karena si vars kita ini ternyata jalan. Sudah jalan. Oke. Nah, di sini di dalam scene saya, maka berarti kalau kita udah punya tambah poin di sini kan kita nambah poin ya. Tambah poinnya, berarti kita tambah poinnya bukan cuma tambah poin di sini, tapi kita tambahin juga di dalam variabel global kita. Nah, caranya gimana kita panggil variabel global kita? Sebenarnya sama aja dengan yang lain, kita tinggal dolar aja. Nah, ini kita udah punya root vars yang warna kuning ini adalah si variabel global kita. Tinggal kita pasang begini, kita titik poin sama dengan p poin deh. Nah, gitu. Nah, sekarang kita udah punya nilai di root vars ini, kita bisa panggil dia di dalam scene 2 kita. Maka kita tinggal buka scene 2 kita. Level. Scene 2. Kita belum ada script ya, kita akan tambahkan script. Scene 2 scriptnya ini. Kita punya label di sini ya. Kita bisa set di sini function ready. Nah, kita akan pasang di function ready kita ini dollar label .text sebagai di sini kita akan panggil skor Anda. Titik 2. Kita akan tambah dengan di sini string dari dollar. Kita akan tambah dengan dollar root vars kita ini dot point. Ini kan dia tipenya nilai ya. Jadi kita akan pindah dia jadi string dulu. Peringatan misalnya. Nah, seperti ini. Dari canvas, control label text, skor Anda plus string root vars point. Ini ngambil dari global variabel kita ya. Maka kalau saya jalankan sekarang, saya ambil dulu poinnya beberapa. 100, 110, masuk ke dalam. Kita pindah skor Anda 110. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa memindahkan nilai dari satu level ke level berikutnya. Nah, tapi teman-teman di sini mungkin kalau yang teman-teman sedikit jeli begitu ya, teman-teman di sini bisa lihat saya pakai menggunakan function ready di sini. Sedangkan di tadi vars.gd kita pakainya itu adalah function init. Nah, bedanya apa function init sama function ready? Function init ini akan dibikin, function init ya, function init ini akan dibikin ketika si kelasnya pertama kali di load. Jadi kalau kelasnya di load atau si scene-nya di load, maka kita akan langsung panggil init. Nah, bedanya apa dengan di sini ready? Ready itu akan dipanggil setelah semua node di dalam scene ini siap. Maksudnya sudah dibikin. Jadi kalau di sini teman-teman pakai function init di sini, kalau kita teman-teman ganti ini jadi function init, maka si fungsi ini akan jadi error. Kenapa? Karena ketika dia panggil function init, labelnya belum dibuat dan canvasnya juga belum ada begitu ya, sehingga nanti bakal muncul error gitu. Jadi function ready itu memastikan bahwa si scene saya ini semua node-nya sudah siap untuk saya otak-atik gitu. Sedangkan function init ini kalau teman-teman pengen pasang coding sebelum semua node dibikin, pasangnya di init. Gitu. Kalau sudah semuanya udah siap, semua node bisa diakses, maka kita pengen pakai function ready. Itu ya bedanya di situ ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video mendatang. Di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan musik atau sound di dalam kode. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya.